Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami channel Mondays Movie, channel yang khusus membahas alur film. Percaya atau tidak, meskipun film itu banyak, tinggal pilih pabalatak dan ngalaya, hal itu bukanlah jaminan buat kami seorang perangkum film bisa dengan mudah merangkumnya. Karena kenyataannya, memilih film untuk dirangkum tidak semudah meminta sertifikat rumah. Tapi untungnya ada subscriber saya yang berasal dari Thailand yang merequest sebuah film untuk saya review. Dan hal itu sangat saya apresiasi meskipun nanti hasilnya akan sedikit ngaco dan tidak nyambung. Tanpa banyak berkata-kata lagi, langsung saja kita ke pembahasannya dan tetap di DIY. Di awal film kita disuguhkan dengan adegan seorang pria yang bernama Joe yang merupakan aktor utama kita sedang memperhatikan sebuah jam. Secara tiba-tiba muncul seseorang di hadapannya. Tanpa basa-basi dan permisi dahulu, Joe langsung melepaskan tembakan yang tepat mengarah ke orang itu. Hingga dipastikan orang tersebut sudah menemui ajalnya. Dan film pun baru saja dimulai. Film sendiri berlatar tahun 2044 yang merupakan masa terseram dari peradaban manusia saat itu. Kemudian film menceritakan sebuah prolog narasi dari aktor utama kita. Di sini kita mengetahui sebuah fakta bahwa Joe adalah seorang looper. Looper sendiri merupakan sebutan untuk seorang pembunuh bayaran pada masa itu. Namun yang menarik, target mereka adalah orang dari masa depan yang dikirim oleh musuhnya untuk dieksekusi. Mekanisme mereka sendiri sangat sederhana, yaitu menunggu target di suatu tempat kemudian dieksekusi. Setelah itu, para looper akan mendapatkan imbalan berupa perak dari hasil kerja mereka. Sementara untuk menghilangkan barang bukti atas kejahatannya, mereka akan membakar mayat dari targetnya di suatu tempat. They use specialized assassins in our, I'm told, tagging techniques. Not just disposed of a body that technically doesn't clean. Singkat cerita, Joe pergi ke sebuah tempat untuk menemui sahabatnya yang juga merupakan seorang looper yang bernama Seth. Sebuah fakta menarik kembali terjadi di film ini, yaitu tentang populasi manusia pada saat itu yang 10% dari mereka mempunyai kemampuan telekinesis. Namun demikian, kemampuan mereka masih sebatas hanya hal sederhana seperti membuat koin melayang. Hal itu jelas berbanding terbalik dengan kemampuan telekinesis di negeri Wakanda, di mana di sana mereka bisa dengan mudah memindahkan narapidana kasus korupsi menuju ke sebuah tempat wisata. Wow. But it turns out this was it. 10% of the population has this TK. Selain fakta yang sudah diungkapkan tadi, seorang looper juga mempunyai sebuah fakta yang begitu menakutkan dan paling dihindari oleh mereka, yaitu sebuah kenyataan bahwa kadang mereka harus melakukan proses menutup loopnya. Proses itu sendiri adalah sebuah keadaan di mana seorang looper harus mengeksekusi dirinya sendiri dari masa depan, dan imbalan dari proses itu bukanlah perak seperti yang biasa mereka dapatkan. Akan tetapi mereka akan mendapatkan emas sebagai kompensasi jika proses itu telah mereka lakukan. Itu artinya secara tidak langsung mereka membunuh dirinya sendiri. Dengan kata lain, mereka hanya akan hidup selama 30 tahun ke depan sebelum nantinya dia akan dikirim untuk dieksekusi. They'll find our older self, but to agree to a very specific proviso. Zap him back to us. And we'll kill him like any other job. Jika seorang looper dihadapkan pada posisi itu, tentu saja hal tersebut merupakan sebuah dilema yang sama sekali tidak ada keuntungannya. Jika mereka mengeksekusi dirinya, hal itu sama saja seperti bunuh diri bagi mereka. Sebaliknya, jika hal itu tidak dilakukan, maka mereka akan diburu oleh organisasi. Karena itu merupakan pelanggaran kontrak yang sudah disepakati. Apesnya teman Joe yang bernama Seth mendapatkan jatah untuk menutup loopnya. Akan tetapi dia tidak melakukan proses itu. Sehingga kejadian tersebut tentu saja menimbulkan sebuah konsekuensi yang membuatnya harus diburu oleh organisasi. Seth pun menceritakan hal itu kepada Joe dan meminta tolong agar Joe menolongnya. Joe yang merupakan sahabat yang baik dengan berat hati harus menolong Seth, walaupun dia sadar bahwa hal itu akan merepotkan dirinya suatu saat nanti. You can protect me a little, right, Joe? Jagged sack, but I could hear the tune. It was me. Karena ulahnya yang telah membantu Seth, Joe harus menghadapi masalah dengan dipanggil oleh ketua organisasi yang bernama Abe. Abe yang mempunyai banyak anak buah pun tidak sulit untuk menemukan keberadaan Seth. Sementara itu, Joe yang sudah melanggar peraturan harus mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya.
Di tempat itu, Abe memberikan pilihan kepada Joe untuk menyerahkan Seth dengan tangannya, atau dia harus mengembalikan semua perak yang sudah dia kumpulkan. Dan pastinya Joe lebih memilih menyerahkan Seth daripada dia harus mengembalikan peraknya. Namun begitu, Joe dibuat tak habis pikir ketika dia akan menyerahkan Seth, karena di sana dia harus menerima kenyataan bahwa berangkasnya telah ada yang membobol. Namun yang aneh, tidak satupun dari peraknya yang hilang dan masih utuh berada di tempat itu. Sementara itu di tempat yang berbeda kita akan melihat Seth yang datang dari masa depan harus mengalami kejadian yang aneh ketika dia kehilangan sedikit demi sedikit dari bagian tubuhnya. Hal itu dikarenakan karena Seth yang berada di timeline ini telah disiksa dan dipastikan telah dieksekusi, sehingga hal itu berdampak kepada dirinya dari timeline yang berbeda. Dengan kata lain, jika seseorang pada masa sekarang mati, maka dirinya yang lain pun bisa mengalami hal yang sama. Singkat cerita, film menceritakan Joe yang sudah kembali mendapatkan tugasnya untuk mengeksekusi. Namun demikian, waktu yang telah ditetapkan sedikit molor dari waktu yang sudah disepakati. Joe pun mulai merasa aneh dengan kejadian ini. Namun yang membuat semua ini lebih aneh adalah target Joe yang sama sekali tidak memakai penutup kepala. Dan hal itu sempat membuat Joe melawang beberapa detik ketika dia akan menembak orang itu tanpa diduga. Orang tersebut berbalik hingga membuat peluru dari pistol Joe membentur sebuah benda di balik punggung orang itu. Dan benda itu adalah beberapa kepingan emas yang ada di balik baju targetnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Joe dipastikan akan membunuh dirinya. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena orang itu memberi perlawanan hingga membuat Joe pingsan. Seperti yang sudah diketahui bahwa menolak menutup loop bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak main-main. Hal itu dibuktikan dengan tempat Joe yang terlihat berantakan. Dan pastinya hal itu dilakukan oleh anggota organisasi yang telah memburu Joe akibat ulahnya. Dan benar saja di sana terjadi keributan ketika Joe memutuskan untuk kabur dari kejaran orang-orang itu hingga membuatnya terjatuh. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan flashback Joe tua, atau kita panggil saja dia Bruce lah sesuai namanya gitu ya. Sedikit penjelasan guys, jadi di scene kali ini timeline atau alur yang terjadi pada Joe muda, atau kita panggil saja Gordon lah, itu berbeda dengan apa yang terjadi pada Bruce. Jika yang menimpa Gordon ketika akan membunuh dirinya, itu Bruce sudah menyadari. Namun saat Bruce akan membunuh dirinya, dia langsung bisa menembak targetnya. Kan biasanya orang yang mengalami atau menjalani time travel itu pasti alur dan kejadiannya sama persis. Tapi di film kali ini pas sutradara mencoba menampilkan sesuatu yang berbeda. Kurang lebih seperti itulah. Oke, kita lanjut. Setelah kejadian menembak dirinya, Bruce sadar bahwa dia telah dipaksa untuk menutup loopnya. Dengan begitu, dia pun berusaha menerima kenyataannya dan pergi dari Amerika menuju Cina. Di sana dia sudah tidak peduli lagi dengan hidupnya dan mulai melakukan berbagai kejahatan sesuka hatinya. Hari-hari pun hanya dijalani dengan kejahatan hingga dia mulai menua. Dan saat itulah dia bertemu dengan seorang wanita yang akan menjadi istrinya nanti. Tibalah hari di mana dia dijemput oleh seseorang dan akan dikirim ke masa lalu untuk dieksekusi. Awalnya Bruce mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh orang itu. Namun saat sudah berada di tempat yang dituju, Bruce mulai berontak dan membunuh semua orang yang menjaganya. Namun yang menarik, Bruce masuk ke dalam mesin waktu untuk kembali ke masa lalu, sehingga bisa dipastikan bahwa dia akan melakukan sesuatu di masa lalu. Setelah itu film pun kembali ke kejadian awal mula Bruce bertemu dengan Gordon di suatu tempat. Scene kemudian berganti lagi ke masa sekarang ketika Gordon terjatuh. Rupanya di sana Bruce datang ke sana dan menyadari bahwa Gordon akan diburu. Kemudian dia pun mencoba menolong Gordon dengan membantai orang-orang yang ada di sana. Keesokan harinya Bruce dan Gordon bertemu di suatu tempat untuk membicarakan sesuatu. Saat itu Gordon mengatakan bahwa semua ini harus diakhiri. Itu artinya Gordon harus membunuh Bruce saat itu juga.
Namun yang membuat kita heran, Bruce dengan gaya tengilnya mengatakan bahwa semua itu tidak masalah, lakukan saja dengan pistol yang ada di kakimu. Semua itu dia lakukan karena sesuatu hal. Jika Gordon melakukan apa yang dia mau, maka bisa dipastikan bahwa di masa depan hal yang serupa akan menimpa dirinya. Lebih dari itu, Bruce mengatakan bahwa kedatangannya ke masa lalu lebih dari sekedar untuk menyelamatkan hidupnya. Akan tetapi, ada hal yang lebih besar dan lebih berbahaya yang harus dia hentikan dari semua ini, yaitu seseorang yang bernama Rainmaker. If it changes your body, this is what I do now, change your... Talk about time travel shit. Have you heard of the Rainmaker? Boss, in the future, he used the words holy terror. Yeah, Seth said. Bruce kemudian mendeskripsikan bahwa Rainmaker adalah ancaman yang serius bagi para looper. Dia sendiri adalah sosok yang misterius yang sama sekali tidak memiliki pasukan. Akan tetapi, kekuatan yang dimilikinya mampu membuat semua orang tunduk kepada dirinya, entah kekuatan macam apa yang dia miliki. Namun yang perlu diketahui adalah sebuah fakta bahwa dia adalah dalang dari semua pembantaian para looper dengan dalih penutupan loop mereka. Legend is the Rainmaker came out of nowhere. What he doing? That's the mystery. There's no pictures of him. I would take an army. But he didn't have an army. Alone. Setelah itu Bruce memberikan sebuah peta dan deretan angka yang akan berhubungan dan mengungkap fakta tentang Rainmaker. Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa tujuan Bruce datang ke masa ini adalah untuk memburu Rainmaker muda dan akan berusaha membunuhnya. Sebelum nantinya dia akan menjadi ancaman untuk mereka. Awalnya Gordon tidak mau ambil pusing dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Bruce tidak lebih dari urusannya semata. Hingga di sana terjadi pertarungan yang membuat Gordon harus merasakan rasa sakit akibat pukulan yang diberikan oleh Bruce. Walaupun kalah usia, Bruce tetaplah Gordon di masa depan yang sudah tahu dan berpengalaman dari Gordon itu sendiri. It happened to you. It doesn't have to happen to me. This is gonna happen to you, It happened to you. Tak berselang lama datang anak buah Abe yang memburu Bruce hingga terjadi baku tembak di sana. Dan sekali lagi, pengalaman dan jam terbang yang dimiliki oleh Bruce mampu membuat pasukan itu kewalahan hingga dia pun bisa kabur dari tempat itu. Stop a train! Untuk mendapatkan informasi tentang Bruce, Gordon kemudian mendatangi alamat dan deretan kode yang telah diberikan oleh Bruce sebelumnya. Di tempat itu, kita diperlihatkan dengan aktor lain yang bernama Sarah. Hari demi hari, Gordon terus mengamati rumah itu. Suatu malam, Sarah dikejutkan oleh kehadiran orang misterius yang datang ke tempat itu. Dia pun mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk menembak orang tersebut. Gordon yang mendengar keributan itu kemudian menghampiri mereka. Hal itu sekaligus membuat Sarah semakin ketakutan karena kehadiran Gordon. Namun yang membuat saya tidak habis pikir ialah alasan ketakutan Sarah yang disebabkan oleh orang gabut yang lewat ke tempat itu. Setelah kejadian itu, Gordon mengungkapkan alasannya datang ke sana dan memberikan tulisan yang telah diberikan oleh Bruce sebelumnya. Ketika Sarah membaca tulisan itu, alangkah terkejutnya dia setelah menyadari bahwa kode itu mengarah pada dirinya dan anaknya. Karena faktanya, deretan angka itu adalah tanggal lahir dari anaknya yang bernama Sid. Sementara tanda yang ada pada kertas itu adalah titik koordinat alamat rumahnya. Itu artinya selain memburu alamat lain, bisa dipastikan bahwa Bruce juga akan memburu Sarah dan anaknya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Sid adalah salah satu anak yang diduga akan menjadi Rainmaker, atau orang yang menurut Bruce adalah manusia yang paling berbahaya. Namun begitu, Sarah menyangkal hal itu karena semua itu tidak berdasar. Selain itu, anaknya tidak lebih dari seorang anak kecil yang biasa-biasa saja. That's my house. Why is it marked? I have to get this. What the fuck you're doing on my farm? Rupanya Bruce tidak main-main dalam mengungkapkan niatnya untuk memburu anak yang diduga akan menjadi Rainmaker. Hal itu dibuktikan dengan ulahnya yang mendatangi tempat tinggal salah satu anak yang diduga akan menjadi seorang Rainmaker. Dengan diliputi rasa dendam, Bruce menembakkan pistol ke arah anak itu hingga membuatnya mati di tempat. Sementara itu di rumah Sarah, kita akan dibuat terkejut ketika melihat Gordon berbicara dengan Sid di suatu tempat. Saat itu Gordon dibuat bingung dan tak habis pikir ketika dia ditanya sudah berapa kali Gordon membunuh orang. Yang hal itu jelas bukanlah sebuah pertanyaan yang layak ditanyakan oleh seorang anak kecil.
Lebih dari itu, Gordon dibuat heran dan tak percaya ketika Sid mengatakan bahwa Sarah bukanlah ibu kandungnya. Setelah itu, dia kembali mengatakan pernyataan yang aneh ketika dia berkata bahwa dia tidak bisa menyelamatkan nyawa ibunya ketika sang ibu akan meninggalkannya. Entah apa maksud dari perkataan Sid saat itu, dan hal itu benar-benar membuat misteri tersendiri untuk Gordon pada saat itu. Remember my grandma when I was a baby? I couldn't stop. Sarah doesn't know. Couldn't stop her from getting killed. Segera Gordon mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Sid kepada Sarah. Namun di sana kita akan melihat Sarah yang menyangkal apa yang telah dikatakan oleh Gordon sebelumnya. Sarah mengatakan bahwa dia adalah ibu kandung dari Sid. Sementara apa yang dikatakan Sid adalah cerita tentang adik Sarah yang sudah meninggal. Jawaban tersebut tentu saja tidak membuat Gordon puas. Setelah itu dia kembali bertanya perihal bagaimana adik dari Sarah mati. Namun respon yang didapat adalah semua emosi yang secara spontan dilontarkan kepada Gordon karena dia terlalu banyak ikut campur dalam urusan Sarah dan keluarganya. Stay out of it! I told you to stay away from my son. Dirasa ada yang aneh dari semua ini, Gordon berpendapat bahwa ada yang disembunyikan Sarah dari diri Sid. Dan kita akan dibuat terpercaya dengan apa yang Sid katakan saat itu. Sid sangat mengetahui dengan detail perihal Sarah yang kurang tertidur. Kemudian dia mengungkapkan bahwa hal itu disebabkan karena dia harus bergantian berjaga dengan Gordon. Sehingga hal itu membuat Sid mengetahui bahwa mereka sedang mengerjakan sesuatu. Dan itu adalah sebuah analisa yang tak biasa yang dikerjakan oleh seorang anak kecil. Sarah yang panik segera menyuruh Sid untuk diam dan tidak memikirkan hal-hal yang bukan masalahnya. Dan setelah itu, Sid mengeluarkan emosi dan sisi gelapnya. Di mana di sana Sarah harus pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi di dalam brankas untuk menghindari apa yang akan Sid lakukan. Sid, calm down. Keesokan paginya rumah Sarah kedatangan anak buah Abe yang diduga sudah mengetahui keberadaan Gordon. Di sana orang itu memaksa untuk masuk untuk melihat keadaan. Di tempat yang sama Gordon sudah bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Namun yang membuat kita semakin heran adalah sikap Sid yang tenang ketika menghadapi situasi panik. Dia dengan santainya mengajak Gordon untuk pergi ke suatu tempat dan bersembunyi di ruangan rahasia tanpa sedikit pun merasa panik atau takut dengan kehadiran orang itu. It's funny that I know that guy though. His name's Nana said he was nuts. Rupanya si agen sudah sadar sedari awal dengan kejadian ini. Dia pun kembali lagi ke rumah dengan menodong Sarah. Gordon yang melihat hal itu segera mengangkat senjatanya dan bersiap untuk menembaknya. Di saat yang sama si agen melihat Sid yang sedang berada di tangga. Sontak hal tersebut membuat Sid kaget hingga dia terpeleset dan akan jatuh dari tangga. Ketika Sid akan jatuh dari tangga, kita akan melihat sisi gelap dari Sid yang sebenarnya dengan mengeluarkan kemampuan telekinesis yang begitu hebat. Bahkan Sarah harus membawa keluar Gordon karena dia sudah tahu bahwa ketika Sid marah, hal itu akan menimbulkan kerusakan yang begitu masif untuk lingkungan sekitarnya. Hal tersebut bisa dilihat dari ulahnya yang begitu mudah membunuh si agen hanya dengan sebuah tatapan hingga membuat tubuh orang itu hancur tak tersisa. Sementara itu Gordon yang melihat kejadian tersebut hanya bisa terdiam tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Mengetahui bahwa Sarah menyembunyikan sesuatu tentang Sid, Gordon pun mempertanyakan hal itu kepada dirinya. Gordon sadar bahwa apa yang dikatakan Sid tentang ibunya bukanlah sebuah karangan semata, akan tetapi hal itu adalah sebuah fakta yang sebenarnya. Sarah pun berdalih bahwa dia telah melakukan hal itu untuk melindungi Sid. Itu artinya Sid adalah orang yang dimaksud oleh Bruce, yaitu orang yang akan menjadi Rainmaker yang mempunyai kekuatan yang begitu mengerikan. Di tempat yang berbeda, Bruce kembali mendatangi rumah kedua yang ada di dalam peta. Ketika dia memaksa masuk ke dalam kamar anak itu, tiba-tiba anak buah Abe sudah berada di sana dan segera menyerang Bruce dengan sebuah tembakan kejut. Dia pun segera dibawa ke markas untuk diadili. Namun lagi-lagi pengalaman adalah senjata utama yang Bruce miliki. Di sana dia mampu dengan mudah membantai anak buah Abe dan mengobrak-abrik tempat tersebut.
I'm bringing him up to C8. Setelah menghabisi anak buah Abe, Bruce segera pergi ke rumah Sarah untuk memburu Sid. Tapi tampaknya hal itu akan sulit dia lakukan karena Gordon dipastikan akan mencegahnya. Ketika mereka akan bertarung, secara tidak terduga datang anak buah Abe hingga terjadi keributan di sana. Gordon pun harus berhadapan dengan orang itu. Sementara itu, memanfaatkan keadaan tersebut, Bruce segera pergi untuk memburu Sid. You go kill the boy, that how you fix it? You live, he's gonna take everything you got. You've lost your fucking mind. Jelas hal itu membuat Sid ketakutan dengan kehadiran Bruce di tempat tersebut. Di sana Bruce segera memburu Sarah dan Sid untuk melaksanakan niatnya. Seperti yang diketahui, jika Sid ketakutan maka dia akan mengeluarkan kemampuannya. Sarah yang melihat hal itu segera menenangkan Sid yang sedang ketakutan. Dia pun harus berjuang untuk menyelamatkannya karena Bruce sudah bersiap dengan senjatanya untuk membunuh Sid. Sarah harus bergegas karena dia hanya seorang diri untuk menyelamatkan anak itu dari serangan Bruce. Ketika Sarah memasang badan untuk menghalangi tembakan Bruce, tanpa diduga tembakan itu mengenai pipi kanan Sid. Sontak hal tersebut memicu kekuatan yang ada di dalam diri Sid. Dan kekuatan itu benar-benar sangat dahsyat dan mampu meluluhlantakkan tempat itu. Dia pun sempat keheranan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sid, sehingga hal itu membuat dia yakin bahwa Sid adalah sosok Rainmaker yang sesungguhnya. Tak berselang lama datang Gordon ke tempat itu dengan keadaan yang sudah luluh lantah. Di sana dia membayangkan apa yang akan terjadi kepada Sid jika Bruce menang pada momen ini, sehingga hal itu membuat Gordon mengambil sebuah langkah dan tindakan itu adalah So I changed it. Gordon membunuh dirinya sendiri dengan senjata yang dia pegang. Hal tersebut secara otomatis membuat Bruce menghilang pada timeline kali ini. Film pun diakhiri dengan Sarah yang sudah berhasil memeluk Sid dan pergi dari tempat tersebut. Where's Joe? I had to go away, baby.